Oleh karena itu, isu pangan akan sangat aneh kalau presidensi Indonesia tidak membahas masalah pangan. Maka pangan ini adalah additional topik yang dibahas di dalam rangkaian pertemuan G20 dan akan bermuara di KTT, akan juga membahas mengenai masalah pangan. Friday Talk. Sejumlah negara sahabat tentunya atau G20 yang lainnya itu menunjukkan dukungan yang cukup kuat, Bu, dengan tema Recover Together, Recover Stronger ini. Dukungannya sangat kuat. Semua negara memberikan dukungan yang sangat kuat bagi tema, bagi prioritas Indonesia, dan sejauh ini mereka tetap memberikan dukungan yang kuat terhadap presidensi Indonesia. Itu sebenarnya yang menggembirakan kita ya, dalam artian di tengah situasi yang sulit kita masih bisa bicara, kita masih melihat bahwa mereka mendukung kita, dan komunikasi yang kita lakukan, Mas Ruli, jadi di balik semua ini hampir tiap hari komunikasi kita lakukan dengan pendekatan ekstra personal seperti itu. Ekstra personal, karena kalau yang ada hanya di atas kertas, di atas meja, di dalam ruangan perundingan yang sifatnya formal tanpa groundwork-nya disiapkan, itu biasanya akan lebih sulit. Oleh karena itu selama 1 tahun ini hampir tiap hari saya bicara dengan para menteri luar negeri pada level saya ya, tentunya menteri luar negeri. Contoh terakhir pada saat sidang Majelis Umum PBB, hampir semua menteri luar negeri G20 saya ajak bicara lagi, tete-a-tete, 4 mata. Minggu ini hampir tiap hari saya berkomunikasi lagi dengan mereka, karena setiap hari perubahannya cepat sekali, dinamikanya tinggi sekali, dan semuanya menunjukkan arah yang bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Oleh karena itu kita perlu bicara lagi dan bicara lagi. Pendekatan ekstra personal, ngobrol paling sering dengan menteri-menteri secara 4 mata. Ini tentu punya modal yang cukup besar ya, Bu, trust ya, Bu. Oh iya, ya betul sekali. Jadi kita ini dimudahkan karena ada trust yang besar dari para mitra kita di G20, dan saya kira saya bisa katakan dunia. Dunia memiliki trust yang besar, yang tebal terhadap Indonesia. Dan trust itu tentunya bukan sesuatu yang dapat disulap, bukan sesuatu yang jatuh dari pohon, jatuh dari langit, instan. Ini adalah investasi jangka panjang, investasi yang lama sekali kita lakukan. Jadi kita dinilai menjadi a trusted partner untuk semua, dan dengan trust ini saya dapat bicara dengan mereka. Walaupun di dalam pembicaraan bukan selalu oke, Retno, saya setuju. Enggak. Sering kita berdebat, tapi kita tahu at least posisi kita ada di mana. Sejauh mana perbedaan posisi kita. Bagaimana kita mengambil langkah maju dan sebagainya. Dan disitulah hubungan pribadi sangat-sangat membantu di dalam kita menyelesaikan masalah-masalah dunia yang rumit. Ini ke 1 bulan lagi, Bu, menjelang tanggal 15-16 November. Hingga saat ini sudah ada berapa kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengkonfirmasi hadir? Apakah mereka akan datang secara langsung atau virtual? Sejauh ini tidak ada kepala negara yang mengirimkan pesan negatif, konfirmasi negatif untuk tidak hadir. Tidak ada. Nah, sebagaimana pertemuan-pertemuan besar lainnya, kalau mau tahu confirm yang sangat confirm, ya pada hari hanya. Tetapi di titik ini karena tidak ada yang negatif responsnya, saya cukup optimis bahwa mereka akan hadir di dalam KTT G20 nanti. Yang menjadi perhatian banyak masyarakat, karena memang ini sesuatu yang inevitable, tidak terelakkan terkait krisis di Ukraina dan Rusia. Rusia sejauh ini sudah ada
tanda-tanda positif mau datang atau belum sama sekali? Yang dapat saya sampaikan, duta besarnya terus melakukan persiapan di lapangan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi berarti kalau persiapan dilakukan kan ya tahu sendiri jawabannya. Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan begini, situasi kan sedang sangat luar biasa, bukan dalam situasi normal. Jadi itu yang harus kita pahami. Sementara persiapan jalan terus tentunya. Ya banyak media-media asing yang menulis bahwa KTT G20 di Bali nanti memang tidak akan terlepas ada, ya semua negara memiliki, terutama di negara-negara anggota G20 memiliki posisinya masing-masing terkait isu tersebut. Seberapa tough Indonesia, Bu, dari Desember 2021 tetap fokus terhadap tema yang dicoba dibawa ini, Bu? Karena memang pasti isu keamanan ini juga pasti masuk di sana, dia di obrolan, Bu. Dapat saya pastikan. Jadi kita akan bicara, memang G20 sebenarnya bukan forum untuk perdebatan politik. Ini adalah forum keuangan, forum ekonomi, forum pembangunan. Tetapi sekali lagi, antara geopolitik dan ekonomi kan tidak mungkin dibangun tembok baja yang tidak akan nembus. Pasti melebar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelola agar suasana geopolitik ini tidak merusak seluruh bangunan yang ingin kita bangun selama presidensi Indonesia dengan prioritas-prioritas yang tadi kita sudah bahas. Bahwasanya di sana akan ada debat mengenai geopolitik, again, this is something inevitable. Kan kita nggak mungkin begitu ada leaders yang akan bicara geopolitik terus kita bilang stop, nggak boleh ngomong geopolitik, kan nggak mungkin kan. Jadi oke, fine, bicaralah, tetapi sekali lagi kita harus fokus menunjukkan tanggung jawab kita sebagai pemimpin negara-negara besar. G20 ini kan kumpulan negara-negara besar. Kalau kita mau dikatakan kita ini negara besar, berarti tanggung jawab kita adalah besar juga. Tanggung jawab bukan hanya untuk kita, tetapi untuk dunia. Jadi yang kita inginkan, mari kita tunjukkan bahwa kita negara besar dan mari kita tunaikan tanggung jawab kita. Jadi itu sebenarnya. Pada saat Indonesia atau ASEAN berbicara mengenai Myanmar, kita berbicara sebagai satu keluarga. Myanmar adalah anggota ASEAN. Ya. Tetapi sebagai anggota keluarga, kita harus juga dapat berterus terang bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Friday Talk. Friday Talk.